Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 310119012660, kelas 51, mata kuliah Enterprise Arsitektur dengan dosen Bapak Ramadi SEMKOM. Pada kali ini saya akan membahas tentang perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM dengan studi kasus perusahaan penghasil batu gunung di CV Sumber Berkah Rezeki. CV Sumber Berkah Rezeki merupakan salah satu perusahaan di bidang produksi penghasil batu gunung. Perusahaan ini fokus pada pengiriman domestik serta telah mempunyai banyak customer atau pelanggan. Perusahaan ini semakin hari perkembangannya semakin maju, tapi tidak seimbang dengan teknologi dalam manajemennya. Perencanaan arsitektur sistem informasi organisasi nantinya akan dikelola berdasarkan suatu petunjuk yang jelas dengan tujuan menyelaraskan strategi teknologi dan organisasi bisnis untuk memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi. Perencanaan arsitektur enterprise yaitu preliminary phase, yaitu ruang lingkup organisasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh aktivitas yang ada di tiap bagian CV Sumber Berkah Rezeki, khususnya pada aktivitas di bagian customer service. Pada fase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W+H. Berikut ini tabel prinsip perencanaan arsitektur. Untuk prinsip bisnisnya, arsitektur yang harus dibuat sesuai dengan aktivitas, tujuan, dan tugas pokok dan fungsi yang ada pada perusahaan CV Sumber Berkah Rezeki. Prinsip aplikasinya, aplikasi harus user-friendly atau mudah digunakan oleh user sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Prinsip datanya, data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan akurasi dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Prinsip teknologi menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Dan ini 5W+H-nya ada WAT, yaitu data pelanggan, data penjualan dan pembelian customer, data perusahaan, dan data marketing. W-nya yang berperan dalam sistem ini yaitu antar pelanggan, staf customer service, dan juga marketing perusahaan. Where-nya di CV Sumber Berkah Rezeki, W-nya pada 10 November 2020 mengajukan permohonan observasi, tanggal 12 November 2020 melakukan wawancara, dan 16 November 2020 melakukan penyusunan laporan. Y-nya karena pelayanan customer service ini masih manual, belum tersistem dengan rapi, maka dari itu akan dibutuhkan sistem yang tertata rapi, komplain pelanggan. W-nya perencanaan arsitektur enterprise dibuat dengan menggunakan metodologi TOGAF ADM 9. Identifikasi masalah ada 3, yaitu pertama, dalam perusahaan tempat untuk keluhan pelanggan belum terbentuk dengan sistem yang rapi, maka dengan itu akan dibentuk customer service untuk menangani hal tersebut. Yang kedua, customer service information system realisasinya akan dikembangkan dalam skala enterprise. Yang ketiga, enterprise arsitektur harus dirancang terlebih dahulu berdasarkan proses bisnis yang dimiliki perusahaan terkait. Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana membuat perencanaan arsitektur enterprise untuk membentuk penanganan customer service. Landasan teori pengertian arsitektur enterprise adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah arsitektur perusahaan. Menurut Stephen Hespewick, arsitektur enterprise merupakan metode dengan pendekatan perencanaan kualitas data yang berorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut dilakukan sedemikian rupa dalam usaha untuk mendukung pencapaian sistem informasi dan organisasi serta perputaran roda bisnis. Arsitektur adalah suatu seni atau membangun suatu struktur yang akan dibuat dan praktek merancang blueprint. Sama seperti halnya dalam dunia industri pengemasan air minum yang memiliki banyak struktur
disesuaikan untuk aplikasi khusus serta beberapa kerangka kerja dari perhitungan dan sebuah survei. Pengertian TOGAF ADM atau The Open Group Architecture Framework adalah suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk perencanaan desain, implementasi, dan tata kelola arsitektur. Informasi perusahaan TOGAF adalah suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perencanaan, implementasi, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. ADM merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama untuk pemeliharaan dan pengembangan teknikal arsitektur dari suatu organisasi. ADM membentuk suatu siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses dalam setiap fase dan antar fase, di mana pada tiap-tiap keputusan baru harus diambil. Ini adalah gambar fase TOGAF. Metode penelitian yaitu menggunakan metode pengumpulan data atau wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara membuat janji dengan responden, kemudian bertemu secara langsung dan melakukan tanya jawab mengenai hal terkait penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai perusahaan, informasi dan data aktivitas berjalan, data teknologi serta kondisi arsitektur enterprise pelayanan pelanggan saat ini. Wawancara dilakukan dengan HRD dan manajer marketing. Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa perusahaan sipil sumber berkah rezeki pengelolaan sistem dan teknologinya sebagian sudah cukup baik, tinggal pengelolaan sistem pada pelayanan pelanggan yang kurang baik dalam perusahaan tersebut. Ini adalah metode perancangan arsitektur enterprise-nya. Arsitektur vision. Pada langkah ini, identifikasi dilakukan terhadap stakeholder yang berperan dalam penelitian arsitektur pada perusahaan penghasil batu gunung. Stakeholder tersebut diantaranya direktur utama, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, staf pengadaan, staf operasional, HRD dan staf pemasaran, staf customer service, dan staf keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di perusahaan penghasil batu gunung, diketahui bahwa konsep dan solusi dalam perencanaan arsitektur enterprise seperti tampak pada gambar di bawah ini, yaitu analisis valuation. Business arsitektur, proses bisnis yang akan datang meliputi 13 proses bisnis tersebut, yaitu pembayaran gaji karyawan, transaksi keuangan untuk pembelian material, pembayaran paket dan transaksi piutang, pelaporan keuangan rekrutmen karyawan, absensi karyawan, penilaian kinerja karyawan, pengadaan material, penerimaan paket, pengelolaan paket, pendistribusian paket, dan juga pelayanan customer. Berdasarkan penggambaran proses bisnis saat ini dan proses bisnis akan datang menggunakan tools BPMN, maka disimpulkan analisa gap untuk arsitektur bisnis adalah sebagai berikut. Information System Arsitektur. Arsitektur sistem informasi lebih fokus pada bagaimana sistem itu akan terbentuk. Seperti pada arsitektur data, lebih memfokuskan bagaimana data digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan juga layanan. Dalam pengembangan arsitektur, masa depan dihasilkan 20 entitas baru dan setelah dikaji, maka analisa gap yang ditemukan adalah sebagai berikut. Belum tersedianya entitas data yang mendukung bisnis yang terdapat pada pengaduan pelanggan, yaitu customer service. Ini adalah gambar information structure viewpoint. Teknologi arsitektur, yaitu setelah perencanaan dilakukan untuk model perusahaan penghasil batu gunung, memerlukan teknologi penerapan untuk mendukung aktivitas pada bisnis perusahaan. Teknologi yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun langkah-langkah pendefinisian untuk arsitektur teknologi masa depan adalah dengan membuat teknologi diagram infrastruktur, jaringan, dan portofolio katalog. Ini adalah tabel infrastruktur viewpoint yang sistem lama dan sistem baru. Untuk opportunities and solution, pada tahap ini identifikasi kendala dan solusi dilakukan sebagai tindakan preventif jika terjadi suatu kendala saat melakukan perusahaan berdasarkan usulan perbaikan yang sudah ada.
Identifikasi ini dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Analisa gap arsitektur bisnis yaitu berdasarkan analisa gap yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kendala dan solusi bisnis dari kondisi arsitektur bisnis di CV sumber berkah rezeki akan dijelaskan pada tabel di bawah. Nah, ini adalah tabelnya. Yang kedua ada analisa gap arsitektur data. Berdasarkan analisa gap yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kendala dan solusi dari kondisi arsitektur data di CV sumber berkah rezeki digambarkan pada diagram di bawah ini. Ini adalah tabelnya. Ini ada tabel analisa gap arsitektur data juga. Yang ketiga ada analisis gap arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi bertujuan untuk membantu fungsi bisnis utama dari organisasi. Hal yang dilakukan untuk mendefinisikan aplikasi yang dibutuhkan oleh organisasi antara lain menghubungkan aplikasi tersebut dengan fungsi bisnis yang telah didefinisikan, menghubungkan aplikasi dengan unit organisasi, dan model arsitektur aplikasi merupakan definisi mengenai apa yang harus dilakukan aplikasi untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi pelaksanaan fungsi-fungsi bisnis. Ini adalah tabel analisa gap arsitektur aplikasi. Ini ada gambar arsitektur aplikasi. Yang keempat ada analisis gap arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi mendeskripsikan infrastruktur teknologi yang terdiri dari perangkat keras hardware dan software, dan juga ada network yang berperan menjalankan aplikasi dan data yang mendukung kebutuhan bisnis yang ada pada CV sumber berkah rezeki. Konfigurasi perangkat keras yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis unitnya terdiri dari seperti tabel di bawah. Nah, dan ini juga ada gambar jaringan di bagian manajer dan gambar model jaringan bagian administrasi penjualan dan pemasaran. Roadmap implementation. Pada roadmap implementation ini dibuat sebuah arahan untuk mengembangkan sistem informasi secara jangka panjang 5 tahun ke depan. Adapun acuan dari pembuatan roadmap berdasarkan pada tabel prioritas dan pemetaan portofolio MC4Line Strategic Grid sistem informasi dan menurut bagian pengguna mendesak atau sangat diprioritaskan akan dipetakan di tahun awal. Selain itu, dilihat pemetaan MC4Line Strategic Grid sistem informasi yang berada di kuadran high potensial dan strategi pendapat prioritas implementasi terlebih dahulu. Roadmap perencanaan strategik sistem informasi CV sumber berkah rezeki dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Analisis portofolio MC4Line Strategic Grid digunakan untuk memetakan teknologi informasi dan sistem informasi sesuai peran serta suatu perusahaan. Terdapat 4 pemetaan dalam melakukan analisis 4Line Strategic Grid, yaitu kuadran strategik, kuadran high potential, kuadran key operation, and kuadran support. Berdasarkan hasil pemetaan yang ada, maka akan didapatkan peran dari aplikasi yang digunakan oleh perusahaan dalam waktu jangka panjang. Adapun penjelasan dari 4 pemetaan yang ada pada analisis MC4Line Strategic Grid akan dijelaskan pada gambar 2.5. Nah, ini adalah gambarnya. Yang dimana strategi adalah aplikasi yang sangat penting untuk mempertahankan strategi bisnis pada masa depan. Dan potensi tingginya aplikasi yang mungkin penting dalam pencapaian kesuksesan di masa depan. Operasi kuncinya aplikasi di mana organisasi saat ini tergantung untuk sukses. Dan supportnya aplikasi yang berharga tetapi tidak penting untuk kesuksesan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau hilapnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.